Halo semua, ya berjumpa lagi dan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Windows Stocks Indonesia. Bagaimana trading Bapak Ibu hari ini? Hari ini saya akan bawakan video market review untuk perdagangan tanggal 1 Desember 2021. Tidak terasa ya, kita sudah masuk di penghujung tahun 2021. Sudah mulai suasana-suasana hawa-hawa liburan, tapi bulan ini agak beda. Kenapa agak beda? Karena liburnya nyaris nggak ada nih. Saya lihat-lihat kalender nyaris nggak ada ya. Saya nggak tahu, belum lihat pengumuman pemerintah juga, tapi kok dari hawa-hawanya juga memang karena isu COVID global, jadi memungkinkan untuk liburnya dikurangi. Bahkan nyaris nggak ada, saya bilang. Nggak apa-apa buat kita, para trader, happy-happy saja pastinya. Karena kita lebih suka kalau lagi hari trading ya. Bahkan kalau lagi libur kita kayak orang galau, kayak orang sakau. Siapa di sini yang sakau lagi liburan? Kok rasanya kayak nggak tahu apa yang harus diperbuat gitu ya. Bolak-balik lihat monitor, terus ya buka-buka OLT, terus lihat HP, lihat OLT, terus cek-cek porto, siapa angkat tangannya, ayo ngaku. Nggak ada yang ngaku pasti. Ya, hari ini, 2 hari ini kita kayak di prank sama IHSG. Kenapa? Karena pagi-pagi hijau dulu, terus menjelang siang udah mulai hawanya kayak mendung gitu, hujan gitu. Kayak di kota saya ini, di Solo. Di Solo itu kalau udah jam 3 sore, itu mendungnya pekat banget. Dan bahkan tidak jarang mulai jam 3 sampai sore, sampai ini hujan gede. Nanti mulai malam gitu, mulai maghrib gitu, jam 6 ke atas, hujannya mandek. IHSG mirip-mirip begitu ya pergerakannya ya. Dan hari-hari ini saya sarankan untuk Bapak Ibu tradingnya jangan pagi-pagi dulu deh. Kalau lihat kondisi kayak gini ya. Jadi kita trading juga jangan terlalu ngotot juga. Kalau saya bilang sih, banyak yang bilang sama saya, banyak yang tanya, Pak ini window dressing jadi nggak sih ya, to be or not to be nih, dia bilang gitu. Banyak yang ngobrol-ngobrol gitu ya. Bahkan di beberapa, saya lihat di beberapa video-video masih ngomonginnya nggak jauh-jauh dari window dressing. Kalau memang sih kalau kita lihat dari chart weekly, chart monthly, window dressing masih possible, masih tetap ada ya, masih berpotensi ada, bukan tetap ada. Jadi kalau lihat chart weekly dan chart monthly-nya sih masih fine-fine saja. Tapi berbeda ketika kita lihat chart daily, apalagi chart daily-nya Winner Stocks, itu ngeri banget. Kenapa? Karena udah jebol support. Ini udah parah banget. Dan saya lihat IHSG punya support di 6.480-an. Ini udah benteng Takeshi, benteng terakhir. Kalau sampai ini jebol, waduh, potensi bisa ke 6.300-an something. Kita cepat aja karena kemarin-kemarin sudah cukup sering, cukup banyak yang saya bagikan. Nah ini dia. Ya, udah hari ini penutupan persis di garis kita ya, di 6.507,8,68. Dan kita punya garis di 6.504,99. Ya, gimana gitu ya. Kalau cuma selisih sekian poin, sekian ini sih nggak terlalu dianggap lah. Itu kita anggap sudah sesuai gitu ya, pergerakan sudah sesuai, sudah on the track. Maksudnya analisa kita itu in ya, sama dengan pergerakan bursa. Dan kondisi saat ini saya lihat itu saya tambahin garis di 6.480. Di video kemarin belum ada pastinya. Dan 6.480 ini jadi benteng terakhir. Kalau sampai jebol ini, jangan kaget dia menguji 6.430-an atau 6.418 sampai dengan 6.350-an ya. Hati-hati saja, potensi bisa ke sana, bisa, apapun bisa terjadi. Apalagi dengan kondisi kayak gini, marketnya yang serba tidak menentu, lagi nggak menentu. Saya rasa itu jadi kayak isu itu, kayak isu kekinian aja, jadi lagi digoreng aja isunya. Sehingga bikin orang panik selling, dan harap diingat kalau ada yang panik selling, mesti ada yang nafsu beli ya. Nah, kita coba cek-cek aja, jangan terlalu gegabah untuk buru-buru cut loss, untuk buru-buru jual. Kalau sesuai trading plan memang harus cut loss ya cut loss. Tapi kalau enggak ya jangan impulsif panik gitu ya, jangan panik sell istilahnya. Hari ini transaksinya lumayan, nggak sebesar kemarin, tapi masih cukup besar, yaitu 13,19 triliun.
volumenya masih masuk kategori low, jadi turunnya candle hari ini, transaksi juga nggak terlalu banyak. Mestinya nggak terlalu, ya cukup reda lah, cukup reda, panic sellingnya nggak signifikan. Dan asing hari ini kembali membukukan net sell minus 590,8 miliar. Jadi tekanan jual masih cukup besar, jadi hati-hati waspadai pergerakan esok hari. Dan kalau saya lihat tadi sekilas lihat di market global ya, saya lihat beberapa komoditi juga masih dalam tekanan, walaupun saya bilang sebenarnya ini waktunya rebound. Ya, jadi yang rebound tadi saya lihat oil rebound hari ini. Nanti batu bara masih tekanan nih, padahal saya lihat kok emiten batu bara udah ngedrive dulu. Apa mereka spekulatif apa enggak, saya nggak tahu. Dan cukup oke. Tadi ada beberapa emiten batu bara yang rebound dengan bagus ya. Walaupun belum semua, walaupun nggak semua. Mungkin lebih ke sentimen aja, temporary aja, based on speculative buy gitu. Dan alangkah bijaksananya juga Bapak Ibu di hari-hari ini belinya di support ya, jadi jangan kejar saham yang lagi terbang. Contoh yang hari ini koreksi dalam ARB dan kemarin lagi terbang itu adalah INAF dan KF. INAF KF kemarin terbang cukup bagus dan hari ini BAM ditutup ARB. Nah, cermati juga hari ini ada yang beli MPPA atau MLPL dekat ARA, ada. Ya, itu penutupan kan jelang sore, jelang siang kan juga dibanting juga tuh. Nah, bikin orang galau tepatnya. Apakah pasti besok lanjut ARB atau koreksi lagi? Saya belum tahu. Tapi lihat kondisi gelagat-gelagatnya, ini memang saham-saham ini memang cukup lumayan jahat, kategori jahat ya. Jadi hati-hati saja. Jangan kalau yang model-model begini jangan beli di HK di ARA atau di pucuk, bahaya banget. Kemarin sektor healthcare juga kan saya sudah sempat ngomong waktu pembahasan sektor tepatnya. Saya udah bilang hati-hati kalau yang sudah tinggi jangan FOMO, jangan dikejar. Mending beli di support. Masih cukup banyak emiten yang beli di support dan berbahagialah kemarin yang pada beli di support. Salah satunya yang beli di support rebound, speculative buy, nangkap pisau jatuh kemarin itu ada di Akra. Akra hari ini wow banget ya, terbang. Congrats bagi yang tetap setia di Akra. Ada di Harum kemarin koreksi juga kembali hari ini rebound. United Tractor saya juga lihat begitu, ada gelagat dan ada Adaro juga. Nanti coba kita lihat chartnya. Ada INTP. Tadi Semen Gresik juga masuk bidikan kita, tapi ternyata dia ditutup agak bikin galau. Tapi saya yakin ini dia nggak buat lower low. Silakan dipantau untuk dia lanjut naik lagi. Ini composite-nya. Bagaimana kalau selanjutnya kita lihat dia punya sektoral. IDX Basic ini kayaknya turun. Nah ya benar. Sempat rebound, saya cukup happy tadi pagi, tadi siang. Wah, keren banget gitu ya. Dia turun, tapi good news-nya adalah dia masih di atas support kita dan masih di atas V-line dan skyline. Ini good news-nya kita. Berbeda sama composite. Kalau composite masih cukup tekanan, kalau ini walaupun dia koreksi tapi masih di atas support. Jadi masih cukup oke. Habis basic ada consumer cyclicals bikin lower low dan jebol support juga. Kalau saya lihat sih jebol support. Apakah ini ada dekat-dekat support tahanan dia? Saya nggak tahu. Coba jaga di 820-an. Semoga bisa tertahan di level 820-an tadi. Terus habis itu consumer ada energi anti badai ya. Ini masih stabil di atas lendang. Silakan hold atau mau icip-icip, masih banyak yang masih disupport kok, nggak usah khawatir. Sektor finance menguji level support skyline persis ya. Dia kemarin turun, kena skyline, mantul, kena ini resisten kita top selendang, dan dia turun lagi. Sekarang kena di skyline lagi. Wah, keren banget ya. Ini kalau lihat di saya zoom, dia persis nih. Pergerakannya persis sama kita punya support dan resisten. Jadi itu ya buat Bapak Ibu. Ini sekalian juga bahas kayak gini. Ada sedikit perbedaan, ada yang nanya gini, Pak, kok ada yang begitu gampang bisa dapetin profit? Kenapa saya kok bolak-balik kok kayak kejeglong terus? Bukannya kejeglong salah pilih saham, bukan. Seringkali saya kayak istilahnya kayak nggak yakin dengan posisi buy dan posisi targetnya, saya nggak yakin. Nah, itu mungkin nanti kita akan next akan ulas, karena cukup dalam juga. Tapi saya akan ulas sekilas di sini. Jadi kita penting punya rasa trust ya, punya rasa trust dan tidak mencari holy grail. Holy grail itu adalah cawan suci, istilah terjemahan bahasa Indonesia. Tapi
maksudnya adalah senjata pamungkas. Mana yang terbaik dari yang terbaik gitu. Pada dasarnya tidak ada di sini, ya, tidak ada. Penting kita mengenal diri sendiri. Karakter tools juga kita penting ngerti karakter toolsnya. Dan tidak ada yang sempurna, saya yakin itu. Tapi ketika kita tahu di mana ada kelemahannya, kita hindari dan itu kita jadikan sebagai suatu kekuatan. Saya rasa itu yang terbaik, ya. Jadi ketika teman-teman kita lihat, oh kok yang si A bisa profit sedangkan saya belum bisa profit. Nah, itu pemahaman terhadap pemahamannya juga dan stylenya dia berarti harus ada yang bisa kita lihat, kita cek, kita tiru kalau perlu. Itu gunanya grup ya, kita bisa saling sharing. Kemarin di live trading, acara live trading yang ada kita adakan di Semarang, bagus tuh. Kita saling sharing, kasih tahu, oh stylenya begini. Nanti kan ya, saya akan rencana juga buat kalau tidak ada aral melintang dan tentu saja kondisi COVID apa semua bisa cukup reda, nanti saya akan adakan di Jakarta juga live trading. Tanggalnya, tunggu tanggal mainnya deh ya. Oke lanjut, ini IDX Finance, kemudian selanjutnya ada sektor healthcare. Ini yang saya bilang tadi ya, hati-hati, wajar koreksi dan dia benar-benar koreksi. Industri, wow, nguji support ya, BAM naik, BAM turun, naik lagi, masih di areal-areal ini. Saya lihat hati-hati ya, kalau jebol support goodbye. Selama dia masih tertahan di sini ya, asal kuat-kuatannya ya, kita sekarang lagi perang urat syaraf. Siapa yang kuat, siapa yang sabar, dia yang menang. Siapa yang disiplin juga tentu saja. Infrastruktur nguji level support lagi. Tadi sempat oke semua ya. Wah, tadi saya cukup happy. Wah, di saat atas lendang, bagus lah, bla bla bla. Sore-sore dibanting lagi. Ya, nggak kaget sih. Untung aja masuknya belum full mount dan belum full amunisi. Maklum, hari pertama kan. Dan non-cyclicals bikin lower low. Nah, ini kembali saya bilang, saya sarankan untuk hindarin. Tapi saya lihat ada bottoming. Ini saya lihat kalau kita panjangin, ini adalah supportnya. Ini adalah supportnya. Tapi kalau dia sampai ke bawah sini, saya rasa ini berikutnya adalah benteng terakhirnya di sini. Kalau dia jebol level ini, wah itu hati-hati aja, cermatin aja. Ya, level ini. Saya gambar nggak pakai skala. Silakan diperkirakan aja. Tapi yang bilang nggak pakai skala aja pas pak. Gimana kalau pakai skala? Ya, itu berarti beda di amal ibadah. Oke, terus lanjut habis sektor consumer non-cyclicals ada properti. Wadaw, properti nguji support lagi di 795, moga-moga bisa rebound. Berapa kali kita lihat dia tes di sini, sideways di sini bahkan sebelum dia akhirnya rally dan dia kembali ke titik ini dan harapan saya dia bisa juga rally lagi. Terus setelah properti ada Tekno seperti biasa ya, Tekno juga wow. Ini yang saya bilang iris tipis-tipis tuh kayak gini modelnya. Ketika di sini sudah warning hati-hati bakalan downtrend, bakal koreksi dan wala dia benar. Dan ini luar biasa. Memainkan emosinya cukup hebat ya. Bisa gitu loh dia ngedrive dengan turun tipis-tipis. Nah, yang kayak begini kadang-kadang orang tuh jadi bikin susah cut loss tuh karena gini. Tenanglah besok rebound, tenanglah rebound. Ternyata penutupan dibanting jebret. Rebound sebentar, terus turun lagi jebret. Nanti pikirnya, ini udah bottom nih, udah di support nih. Supportnya di sini nih, umpamanya ya. Oh, ini areal support nih. Udah dah, hold aja deh. Ternyata dia dibanting lagi. Begitu dibanting, oh ini udah nanggung nih, tunggu di sini ya, tunggu di sini. Dia belum tunggu sini udah rebound lagi. Apakah besok bisa langsung mantul? Belum tentu. Bisa juga dikoreksi lagi. Jadi apapun mungkin. Dan yang penting kita antisipasinya bagaimana. Itu yang terpenting, saya rasa. Oke, ini sektor tekno. Terus sektor transportasi masih walaupun dia candle-nya merah, tapi dia sempat bikin higher high. Dia sempat bikin breakout all time high, ya sempat breakout all time high tadi. Jadi saya lihat pada dasarnya trennya masih oke, cuma waspadai kalau dia koreksi, kita siap serok di support, ya. Oke, itu market review-nya dan lanjut di rekomendasi. Apa aja sih yang bisa kita rekomendasikan buat Bapak Ibu di perdagangan tanggal 2 Desember 2021. Pertama yaitu Harum, silakan. Harum ini masih sideways,
pada dasarnya masih sideways, tapi kalau lihat dia tren pendek, dia udah mulai mencoba untuk rebound dan harapan saya dia bisa breakout all time high. Yang mana breakout all time high itu deket kok, 10.700 dan high-nya di beberapa waktu ini, high-nya itu di 10.200 ya, 1 tahun terakhir 10.000. Jadi ada ruang gerak yang ya dibilang kecil ya enggak, tapi cukup lebar dan risk and reward-nya cukup bagus saya menurut saya ya. Itu Harum, kemudian Akra kemarin rebound dari support yang saya sudah gambarkan. Keren ini, dan harapan saya dia bisa kembali naik di atas level 4.270 sebelum dia ke 4.470 dan sebelum dia ke 6.720. Itu Akra. Terus habis itu ada Hill itu udah lama nggak kita sebut ya. Hill itu Hermina, rumah sakit Hermina, dan dia dari support, bottom support dia mulai rebound. Nah, yang ini saya suka yang kayak gini-gini ya, bottom report. Tapi ada yang bilang, Pak, Hill jangan dulu deh, nanti kayak temannya lagi, si Mika. Coba kita cek Mika kayak gini lagi, Pak, rebound, cuma sideways-nya itu loh bikin nggak tahan. Nah ini ya, sempat rebound kan, mirip kan Mika sama Hill. Nih, saya kasih lihat lagi Hill. Nah ini mirip-mirip kan, dia udah turun, nah dia udah mulai mantul. Jadi kalau saya bilang sih, kalau dia drivernya mirip-mirip orangnya, waduh udah deh. Nurut aja deh, kita nurut sama chart, bagus hasilnya ya. Oke, habis Mika ada United Tractor, habis Hill ada United Tractor, dia mulai rebound dari support. Nah ini kalau kita panjangin, percaya nggak percaya, dan banyak yang ya di grup juga pada bilang, Pak saya butuh garisnya Pak. Nah itu ini. Nah, dia sempat gap di sini dan saya lihat dia sudah nutup pada dasarnya. Dan dia sekarang mulai siap-siap untuk naik lagi. Gapnya di level 21.275 dan close-nya di 21.275. Jadi udah nutup gap ya. Ini official, saya hapus atau biarin dulu aja dulu. Kelihatan banget kok dia mantul dari level ini, gap ini udah nutup. Jadi kalau United Tractor bisa naik kembali di atas skyline, rebound, wah itu silakan mulai average up. Saat ini spekulatif buy dulu dengan alokasi dana maksimum 15%. Habis United Tractor, terakhir ada Adaro. Adaro ini juga sempat breakout 1745. Sayangnya adalah penutupan candlenya kurang bagus. Tapi saya lihat trennya pada dasarnya kayaknya masih oke. Karena dia hari ini breakout pertama dijebret dan ya bagus sih. So far bagus, transaksi juga bagus. Jadi saya cukup optimis besok bisa lanjut lagi. Apalagi ini emiten related dengan komoditi ya. Terus habis Adaro ada INTP, ini bonus, rekomendasi bonus juga sama rebound dari support. Ini INTP laporannya keuangannya sebenarnya lebih bagus dari SMGR, tapi somehow pergerakannya dia beda style sih, beda style. Tapi pada saya masih oke. Habis INTP ada MTDL yang saya pikir buy on weakness ya. Kalau pada takut beli yang lagi terbang-terbang itu, makanya saya masukin ke ini ke rekomendasi terakhir-terakhir aja. Ini buy on weakness nih, kita lihat dia beberapa kali kena bottom support, dia rebound ya. Nanti kita coba kalau dia nawar-nawar aja di level 3650, 3625. Siapa tahu kena di situ dan bang dia rebound. Oke Bapak Ibu, itu sekian dulu video market review saya. Terima kasih sudah menonton. Dukung selalu channel YouTube ini dengan share ke teman-teman, memberikan rekomendasi ya, biar semakin banyak yang bisa belajar saham. Sampai jumpa semuanya. Jangan lupa untuk bikin trading plan. Stay safe, stay healthy, happy profit, and God bless you all.